Alhamdulillahirabbil alamin. Berserah Rasulullah yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, siswa dan siswi semuanya di kelas 3 IPA 1. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran fikih. Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Baik, ulangi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Orang Pak nggak masuk. Siapa? Alfiatur Rahmi Kemana si Rafiqur Rahmi? izin. Lagi. Anissa Melani nggak ada keterangan. Ya. Naziatul Hikmah izin. Tia Nur Fadilah nggak ada keterangan. Baik, yang tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Yang tidak masuk karena marah, saya doakan semoga cepat-cepat Allah berikan hidayah agar besok mau sekolah bersama lagi sama kita. Sebelum lanjut ke pelajaran, biar kalian lebih semangat, Bapak sudah menyiapkan sebuah yel-yel untuk kalian. Siap? Ya. Ayo kita coba belajar. Semangat. Islam Ya benar. berprestasi. Allah. Harap semuanya sudah semangat. Semangat. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema memahami penyembelihan dan berburu. Setelah pembelajaran selesai, nanti kalian diharapkan yaitu mampu menjelaskan cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena memang materi penyembelihan ini sangat penting bagi kita, lebih-lebih bagi laki-laki. Nah, kenapa? Karena tiap hari mungkin kita ada menyembelih di rumah. Jangan kita mau makan ayam satu di rumah ayam peliharaan, tapi kita gak bisa sembelih, harus pergi ke rumah bapak imam. Kan capek kan? Tapi saya kita sudah punya ilmu tentang cara penyembelihan, kita bisa sembelih sendiri di rumah. Baik, sebelumnya Bapak sudah menyiapkan sebuah video penyembelihan. Sekarang mari sama-sama kita nonton video penyembelihan. Baik, setelah kalian menonton video penyembelihan tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah video tadi sudah sesuai dengan cara Islam? Tidak. Ada memberikan komentar kenapa video tadi tidak sesuai dengan cara Islam? Silakan bangun, sebutkan namanya. Nama saya Putri. Saya ingin berkomentar kepada video tadi tentang memahami penyembelihan dan berburu. Karena video yang tadi tidak termasuk dalam Islam, tidak membaca doa dan bismillah. Karena membaca. Baik, berikan aplaus kepada Nur Syahbayani. Menurut beliau, video tadi tidak sesuai dengan Islam karena tidak membaca bismillah waktu menyembelih. Ada kenapa yang lain? Ada. Nah, silakan bangun, sebutkan namanya. Saya Kalia. Saya ingin memberi pendapat tentang memahami penyembelihan memburu. Karena tidak menghadap kiblat pembeliannya. Baik, berikan aplaus kepada kawan kita yang telah mendapat menjelaskan yang bahwa kenapa video ini sesuai dengan Islam karena tidak menghadap kiblat waktu penyembelihan. Karena waktu penyembelihan itu disunahkan menghadap kiblat. Ada lagi yang punya komentar?
tentang memahami penyembelihan dan berburu. Tidak pernah memotong sampai putus leher binatang. Apa? Tidak karena memotong sampai putus leher binatang. Berikan apa kepada kawan kita. Guru kuliah, kawan kita ini kenapa aku tadi tidak sesuai Islam? Karena memotong sampai putus. Karena memotong hewan kurban sampai putus lehernya, hukumnya adalah makruh. Baik, video tadi merupakan video penyembelihan yang salah. Sekarang Bapak akan menunjukkan satu video penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, teman-teman. Satukan dengan nafas kita sama. Masuk, keluar, masuk, ini bukan. Ini urat. Baiklah, ini merupakan contoh penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu harus dua saluran pernapasan, dua saluran pencernaan. Kemudian harus menghadap kiblat dalam penyembelihan dan memotong lehernya jangan sampai putus. Dan harus membaca Bismillah. Ini adalah penyembelihan yang sesuai dengan Islam. Biar kalian lebih memahami tentang pengertian, kemudian cara penyembelihan secara Islam. Sekarang kita akan masuk dalam materi. Untuk hari ini biar lebih semangat kalian, kita akan belajar dengan kelompok. Langsung itu Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Baik, silakan kalian membagi diri kalian ke dalam kelompok. Nah, tugas kalian dalam kelompok 1 kan? Tugasnya adalah mendiskusikan tentang pengertian dan landasan hukum penyembelihan. Ini tugasnya. Silakan didiskusikan. Kelompok 2 tugasnya adalah mendiskusikan tentang syarat dan rukun penyembelihan. Kelompok 3 tugasnya adalah mendiskusikan tentang cara penyembelihan. Kelompok 4 tugasnya adalah mendiskusikan tentang makruh dalam penyembelihan. Dalam kalian berdiskusi, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun dan hargailah pendapat kawan kalian. Baik, silakan kalian diskusi. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Silakan berdiskusi. Langsung berdiskusi terus. Baik, kalau kalian sudah berdiskusi, nanti hasil diskusinya langsung tulis di kertas double folio. Dan kalian persiapkan untuk kalian presentasikan. Silakan dikerjakan. Baik, anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Apakah sudah siap semuanya untuk presentasi? Siap. Kalau sudah siap, langsung kita masuk pada sisi presentasi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Cara presentasinya bangun, sebutkan nama, langsung bacakan hasil presentasi. Kemudian nanti tanya apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang kalian sampaikan. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyembelihan dan berburu. Yang dimaksud dengan sembelih atau penyembelihan hewan adalah satu aktivitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa atau binatang memakai alat, bantu atau benda yang tajam. Bagaimana, ada yang bertanya? Bagaimana dengan kawan-kawan, ada yang bertanya kepada kelompok 1 tentang masalah
pengertian dari penyembelihan. Silakan bangun sebutkan namanya. Saya Nabi Wiyadi dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Sebutkan hewan yang halal dimakan tanpa disembelih dan hewan yang haram dimakan. Ya, silakan kelompok 1 menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hewan yang halal tanpa disembelih salah satunya yaitu bangkainya, ikan dan belalang. Karena kesemuaan bangkai itu haram kecuali bangkai dari keduanya, ikan atau belalang. Hewan sekian, gimana Pak? Jawabannya puas. Bagaimana puas jawabannya? Wah. Baik, berikan aplaus pada kelompok 1. Sekarang kita lanjut presentasi kepada kelompok 2. Silakan. Yang akan presentasi tentang rukun dan syarat penyembelihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanifah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang syarat dan rukun penyembelihan. Yang pertama, yang berhubungan dengan orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab dan harus berakal. Silakan kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 2. Saya Nurmanisa dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana hukum menyembelih binatang yang sudah sekarat dan masih sempat menyebut nama Allah SWT? Boleh, karena masih ada nyawa dan di dalam binatang tersebut dan masih sempat menyebut nama Allah. Itu boleh hukumnya menyembelih binatang yang sudah sekarat. Tapi syaratnya sudah dipotong lehernya. Jadi hewan itu masih bergerak lah. Minimal 2 kali gerak. Tapi sekarang sudah dipotong leher, sebuah binatang yang sudah sakit, yang sudah kamu mati, tidak ada lagi gerakan sedikit pun, maka haram dimakan. Itu berarti dia binatang sudah mati, ya kan? Berikan aplaus kepada kelompok 2. Sekarang kita lanjut presentasi pada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 yang menjelaskan tentang cara penyembelihan hewan kurban. Cara penyembelihan hewan kurban dibagi menjadi 3. Yang pertama, cara penyembelihan binatang yang normal, yaitu caranya dengan menggunakan alat yang tajam, yang penyembelihan baginya. Dari yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa hukum menyembelih hewan 2 kali? Karena sembelihan pertama tidak mati, sebab salah satu dari 2 jalurnya tidak putus, terus disembelih lagi. Silakan kelompok 3 menjawab. Dan kepada kelompok 1. Sebutkan hewan yang halal menyembelih hewan sebanyak 2 kali, perlu melihat keadaannya secara rinci. Yang pertama, jika hewan telah disembelih dengan tidak memutus tenggorokan dan tenggorokan secara sempurna, namun hewan tersebut terlihat kesakitan dan mendekati kematiannya, kemudian dilakukan penyembelihan untuk kedua kalinya, maka hukum dagingnya haram dimakan. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau misalnya memotong hewan yang disembelih 2 kali, kalau dia masih hidup boleh dipotong 2 kali dan halal dimakan. Tapi kalau pada potongan kedua hewan itu sudah mati, maka hukumnya haram. Lanjut kepada kelompok 4 untuk presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, tidak berbuat baik pada hewan, seperti menajamkan pisau pada hewan yang mau disembelih sendirinya. Sekian, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 4, silakan. Kelompok 2 ingin bertanya. Saya Nazira Tumaida ingin bertanya kepada kelompok 4. Sembelih ayam hingga leher putus, halalkah dimakan? Silakan. Menyembelih ayam sampai putus, bagaimana
dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Daging dari ayam yang lehernya terputus saat disembelih hukumnya tidak haram, melainkan hukumnya paling tidak makruh. Karena Ya, kalau misalnya menyembelih sampai putus, maka tetap halal dimakan. Cuma hukumnya apa? Makruh. Berikan apel untuk kelompok 4 dan baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi diskusi kelompok. Apakah ada yang kurang jelas tentang kompar kelompok lain tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4? tidak. Tapi sudah sangat jelas semua. Kalau sudah jelas, silakan tugas kelompoknya dikumpulkan ke depan. Perwakilan satu anggota kelompok. Silakan tugasnya dikumpulkan ke depan. Kumpulkan dulu ke depan. Kalian di rumah penilaiannya tadi kan nilai kelompok itu nilai individu kalian, silakan di rumah yaitu membuat ringkasan ataupun resume tentang materi kita hari ini, yaitu masalah penyembelihan dan berburu di kertas double folio kan. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup materi ini, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Di tangan yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil penyembelihan dan berburu. Yang dimaksud dengan sembelih atau penyembelihan hewan adalah suatu aktivitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher dan saluran pernapasan. Dengan kata lain, mematikan binatang agar halal dimakan. Baik, terima kasih berikan atas Pak Intan Mulia yang sudah menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak ingin mendengarkan bagaimana kesan dan pesan kalian dengan pembelajaran hari ini, yaitu belajar kelompok. Silakan yang memberikan kesan dan pesannya. Silakan. Ya, silakan. Pesan untuk pelajaran pada hari ini yaitu pelajaran hari ini membuat saya cepat paham materi Bapak. Karena ada contoh video penyembelihan yang benar dan penyembelihan yang salah. Bagus, ada lagi yang memberikan kesannya untuk nilai kita hari ini? Ada. Ya, silakan. Kesan untuk pembelajaran hari ini, saya sangat senang Bapak karena kami kreatif dan bisa memberi pendapat dalam proses belajar. Ya, ada lagi enggak ya? Nah, aku alhamdulillah, berarti dengan belajar diskusi kita lebih kreatif, kita lebih aktif. Kemudian kalian itu bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada kawan kalian yang mungkin kurang mengerti dalam sebuah pembelajaran. Baik, untuk ke depan kita akan belajar tentang masalah yaitu jual beli. Sebelum Bapak menutupnya hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Yuk sama-sama kita membaca majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini Bapak cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.